Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Para peserta seminar sekalian yang berbahagia, alhamdulillah kita dapat dipertemukan walaupun dengan secara daring seminarnya yang biasanya ya berbeda dari kebiasaannya. Semoga dengan seminar daring kita ini tidak menyurutkan semangat kita untuk menimba ilmu, tholabul ilmi, untuk selalu menggali ilmu dimanapun kita berada, yang tentunya ada setelah keahlian mengikuti seminar ini tentunya pasti akan ada pengalaman-pengalaman baru, ilmu-ilmu baru yang bisa didapat, yang bisa diambil setelah mengikuti seminar ini. Nah, para peserta seminar sekalian, alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kepada Allah yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa berkumpul menyimak video yang akan dipresentasikan ini. Yang kedua kalinya, sholawat serta salam kita haturkan pada junjungan Nabi besar kita, Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkat beliaulah Islam dibawa hingga zaman seperti saat ini sehingga mencapai kejayaannya. Baik, rekan-rekan sekalian, para panitia, para peserta seminar yang dirahmati oleh Allah. Untuk kelompok kedua kali ini, yaitu kelompok kami akan memaparkan tentang Shelter Workshop Giri Kasih sebagai kelompok pemberdayaan penyandang disabilitas di Giripeni, Wates, Kulon Progo. Sebelumnya saya mohon maaf saya pakai headset karena kondisi suasana yang tidak mendukung sehingga saya memakai headset. Nah, baik, kita lanjutkan. Mengapa kelompok kami sebetulnya mengambil tema ini? Akan kita jelaskan lebih dalam. Sebelumnya saya kenalkan dulu anggota-anggotanya di kelompok kami. Yang pertama yaitu M. Afdhal Mufti Al-Hakiki, saya sendiri sebagai pembicara di sini. Yang kedua yaitu Yulia Haryati, Agustina Naila Putri, Asti Nur Hasanah, Endah Isaini, dan Heni Pamungkas. Baik. Seluruh peserta seminar online yang dirahmati oleh Allah. Nah, mengapa kita mengambil tema tentang Shelter Workshop di Giri Kasih sebagai kelompok pemberdayaan penyandang disabilitas di Giripeni, Wates, Kulon Progo? Nah, yang pertama adalah hal ini berkaitan dengan Sustainable Development Program, ya, atau pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan merupakan proses pembangunan yang berprinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan, ya kan? Nah, salah satu Sustainable Development Program adalah yaitu pembangunan berkelanjutan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, tenaga kerja penuh dan produktif, dan pekerjaan yang layak bagi semua. Jadi intinya adalah pembangunan berkelanjutan, salah satu tujuannya adalah bagaimana ekonomi ini berkembang secara inklusif, tidak hanya secara orang-orang biasa. Berarti ada yang sesuatu yang eksplisit secara khusus. Berarti tidak memandang semua orang itu bisa berkarya, semua orang itu bisa menampilkan karya-karyanya. Nah, itu. Nah, lalu apa yang terjadi kondisi saat ini? Di kondisi saat ini masih terdapat permasalahan yang belum bisa ditangani dengan baik, yaitu pemberdayaan penyandang disabilitas untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Nah, jadi kelompok kami ini memandang ada sesuatu nanti yang akan kita jelaskan setelah ini. Jadi kondisi saat ini, bagaimana sih kondisi penyandang disabilitas saat ini? Sejauh yang kami ambil, data-data yang kami ambil, ada banyak permasalahan tentang penyandang disabilitas yang belum ditangani dengan baik, sehingga kami perlu mengambil konsep ini sebagai hal yang penting menurut kami dalam pemberdayaan pembangunan berkelanjutan. Nah, itu. Nah, lalu nanti ada ditampilkan di PowerPoint, nanti bisa Anda lihat sendiri. Nanti ada ditampilkan tentang cerita staf sus Jokowi yang berkali-kali ditolak kerja karena difabel. Ada lagi contoh kasus kisah para penyandang disabilitas di Depok
yang sudah ditolak sebelum melamar kerja. Jadi di Indonesia ini masih ada yang mendiskriminasi. Jadi adanya diskriminasi itulah yang membuat pembangunan berkelanjutan di Indonesia ini masih sangat-sangat jauh gitu kan. Sehingga itulah yang membuat kelompok kami ingin mengambil tema ini. Nah itu, sehingga pembangunan berkelanjutan secara inklusif, orang-orang yang inklusif seperti ini yang punya kelainan, ya bukan kelainan sebetulnya apa ya, pemberian yang berbeda dari Allah, itu harus juga jangan dikucilkan. Maka perlu juga untuk kita memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Mereka pun juga makhluk Allah yang diberikan kelebihan tersendiri, gitu menurut kami itu. Nah lalu menurut Pusat Data dan Informasi di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, jumlah disabilitas usia produktif di Indonesia sampai dengan tahun 2018 berkisar kurang lebih sekitar 22%. Ya, nah, dari jumlah penduduk di Indonesia. Nah, tertinggi di Provinsi Sulawesi Tengah sebanyak 40,6%. Di Sulawesi Selatan sebanyak 33,6%. Terus dan DIY meningkati peringkat ketiga dengan jumlah 33,2%. Nah, dari data tersebut nih, DIY menempati posisi ketiga dengan penyandang disabilitas tertinggi yang terdapat di wilayah Kabupaten Kulon Progo. Ya. Nah, inilah yang membuat kita ada sesuatu yang khas ternyata di Desa Giripeni, Wates Kulon Progo. Ya, itu. Nah, apa yang akan kita bahas pada materi kita hari ini? Tema kelompok kita yang akan kita angkat adalah mengenai Shelter Workshop Girikasi. Nah, Shelter Workshop Girikasi ini adalah organisasi atau lingkungan yang mempekerjakan penyandang disabilitas secara terpisah dari yang lain. Jadi Shelter Workshop ini sebetulnya dibentuk dari awalnya yaitu dari Temanggung, ya toh, yang mengadakan pelatihan di sana yang memang itu khusus untuk tuna-tuna grahita yang memang itu mereka punya kelebihan lain di psikomotoriknya. Nah lalu mereka Shelter Workshop ini akhirnya dibentuklah di Kulon Progo, sehingga yang paling banyak yang adalah terjadi di Girikasih di Wates itu. Nah sehingga akhirnya setelah dibentuk kelompok ini dia intinya diberikan pelatihan bagaimana Shelter Workshop ini nantinya akan output dari Shelter Workshop ini adalah bagaimana penyandang tuna-tuna grahita dan tuna yang lain-lainnya yang memiliki kelebihan lain daripada manusia-manusia biasa ini tetap bisa produktif dan tetap bisa menunjukkan eksistensi dirinya dan tidak adanya diskriminasi antara manusia. Nah, lalu Shelter Workshop Girikasi ini memberdayakan penyandang. Nah, jadi Shelter Workshop Girikasi ini adalah memberdayakan penyandang disabilitas dengan melakukan kegiatan produktif, yaitu membuat batik ciprat. Nah, batik ciprat dipilih karena dianggap lebih mudah dalam pengelolaan, baik dalam pembuatan, modal, resiko. Nah, selain membuat batik, kelompok ini juga nggak hanya membuat batik, tapi ada kelompok ini juga membuat keset dan aksesoris dalam kegiatan pemberdayaannya. Nah, tapi paling utamanya di sini adalah di Shelter Workshop ini pembuatan batik ciprat, yaitu jadi menjadi ikon khusus dari Shelter Workshop ini, atau mereka membuat batik ciprat. Nah, batik ciprat itu apa? Batik ciprat itu seperti kain ya seperti membuat batik, cuma tidak ada polanya. Jadi polanya bebas. Terserah diciprat-ciprat saja. Nah, itu. Tapi yang paling utama adalah ini yang membuat adalah para penyandang tunagrahita. Gitu. Nah, jadi ini uniknya di Desa Giripeni ini. Nah, nanti karya-karyanya bisa dilihat di PowerPoint atau nanti mungkin bisa dimunculkan di sini ya. Setelah ini berbagai macam karya-karyanya gitu, yang dibuat oleh para penyandang tunagrahita. Nah, pengelolaan sumber daya para penyandang disabilitas ini di Shelter Workshop Girikasi memiliki tujuan. Yang pertama adalah merasa saling memiliki. Yang kedua adalah merasa dihormati. Yang ketiga, dihargai untuk setiap keunikan yang dimiliki seseorang. Jadi jangan pernah kita menganggap atau mengucilkan
orang lain yang memang punya kelebihan khusus daripada kita, ataupun yang biasanya masyarakat Indonesia dalam tanda kutip ya mereka penyandang tuna seperti itu, yang mereka punya kelainan daripada manusia biasa. Nah, maka jangan pernah kita menganggap remeh mereka. Mereka pun juga punya kekhususan dan keunikan mereka masing-masing. Nah, itu. Nah, yang selanjutnya adalah tujuan dari didirikannya shelter workshop ini, yaitu merasa mendapat dukungan, harus ada mendapat dukungan nih dari komitmen dari orang lain, lingkungan sekitarnya, gitu, sehingga bisa memaksimalkan potensi yang ada di Giri Kasih ini. Jadi adanya Giri Kasih di shelter Giri Kasih ini, shelter workshop Giri Kasih ini adalah untuk bagi para penyandang tunagrahita mendapat sebuah jalan untuk mereka menampilkan keunikannya, kekhususannya, dan menampilkan kelebihannya, sehingga masyarakat lain, masyarakat umum, masyarakat yang sehat seperti kita dapat melihat gitu loh, bahwa mereka itu juga punya keunikan, mereka pun juga harus dihargai, dan mereka pun juga pasti memiliki sesuatu yang harus ditonjolkan itu. Ya, selanjutnya, nah, bagaimana sih pengelolaan tenaga kerja difabel yang ada di sekitar di workshop Giri Kasih ini? Ya, toh. Yang pertama adalah pemahaman pengelola mengenai tenaga kerja difabel. Jadi ini yang unik karena pengelola di sana harus mengurusi anak-anak yang mempunyai kebutuhan khusus, yang tunagrahita. Tunagrahita itu kalau rekan-rekan sekalian para peserta seminar ini tahu ya, idiot gitulah maksudnya dalam tanda kutip gitu. Nah, itu jadi yang slow learner itu kan, slow learner itu ya, itu jadi itu mereka benar-benar dipaksa gitu, untuk memahami orang itu gitu. Karena yang terjadi di sana adalah emang anak-anak besar, sudah besar, nggak tidak banyak memang, sementara anak-anaknya baru sekitar 15-an gitu. Tapi akhirnya mereka harus benar-benar pengelolanya dipahamkan bagaimana dia itu benar-benar bisa mengelola anak-anak yang mempunyai keunikan grahita ini, tunagrahita ini. Nah, lalu selanjutnya apa yang mereka lakukan itu adalah konseling dan pendampingan kerja. Jadi mereka juga melakukan konseling, selalu dipantau bagaimana pekerjaannya, sudah bagus atau belum, dan lain sebagainya. Dan didampingi ketika melakukan pekerjaan. Jadi selalu dampingi. Jadi anak-anak penyandang tunagrahita ini harus dampingi terus. Jadi nggak bisa ditinggal gitu loh. Karena jika ditinggal ya akan banyak akibat-akibat yang tentunya bisa merugikan orang lain juga, karena menurut pengalaman yang pengelola ini pernah diceritakan bahwa ketika beliau ditinggal 5 menit aja ke rumah yang lain, jadi ketika anak-anak penyandang tunagrahita ini melakukan kegiatan untuk membuat batik ciprat, ditinggal sebentar, ditinggal cuma sebentar aja, nah akhirnya terjadilah kayak perusakan, nempelkan cat warnanya, nempelkan warnanya di tembok tetangganya. Akhirnya membuat ini yang membuat akhirnya perlu pemahaman dan perlu benar-benar pendampingan dari shelter workshop ini, selalu didampingi terus, jadi nggak pernah dilepas. Jadi selama ini akhirnya shelter workshop Giri Kasih ini selalu mendampingi ketika ada pembuatan batik ciprat ini. Nah, maka dari itu pembuatan batik ciprat ini juga nggak setiap hari pembuatannya, jadi perlu waktu khusus, dikhususkan. Nah, yuk kita buat bersama. Akhirnya mereka datang semua. Alhamdulillah juga ternyata menurut setelah yang kami lihat adalah mereka semangat semua. Para penyandang tunagrahita ini mereka semangat semua dalam membuat batik ciprat ini dan karya-karya yang lain, sehingga akhirnya membuat kami merasa bahwa setiap manusia itu memang punya keunikan masing-masing. Jangan pernah kita menganggap remeh orang-orang lain. Nah, itu. Jadi semua orang itu bisa memiliki pekerjaan, dan setiap orang itu pasti punya rezekinya masing-masing. Gitu. Tidak ada yang tidak diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Nah, jadi itu bagaimana shelter workshop ini bisa menunjukkan eksistensi dirinya. Nah, yang paling utama sebetulnya sekarang adalah bagaimana para penyandang tunagrahita ini mendapat perhatian khusus dari pemerintah kah,
dari seluruh LSM kah, dari warga masyarakat situ sekitar kah, ataupun dari kita sekalian, gitu kan. Kita harus punya perhatian khusus terhadap mereka, bahwa kita tuh juga mengasihi mereka gitu loh. Nah, jadi kita punya pemikiran bahwa kita harus benar-benar membantu mereka sehingga mereka pun juga bisa menunjukkan eksistensi diri mereka, gitu. Yang sekarang ini kekurangan adalah mungkin menurut dari pengurusnya adalah masih kurangnya perhatian dari pemerintah, sehingga masih ada kendala dalam modal pembuatan. Jadi pembuatannya ini pun juga, jadi dalam pembuatan batik ciprat ini dan pembuatan karya-karya yang lain seperti keset dan manik-manik dan lain sebagainya itu masih terkendala kadang-kadang bahannya dan lain sebagainya, dan pemasarannya pun juga belum terlalu jauh jangkauannya. Jadi ini perlu juga, karena ini khusus dan khas gitu. Terutama ini mungkin teman-teman bisa, para peserta seminar bisa melihat gitu, nanti ada karya-karyanya ini yang sedang dijemur, ada yang pas kita ke sana ke lokasinya baru selesai ini kan, baru selesai kita mendampingi juga melihat bagaimana pembuatannya, dan akhirnya ini ada yang dijemur, hasil karya luar biasa bagus ternyata gitu. Jadi tidak kalah juga dengan batik-batik yang kita pakai seperti ini, tidak kalah dengan batik-batik yang mahal dan lain sebagainya, sama semuanya. Intinya yang utama dari yang kami dapat adalah bahwa setiap orang sebetulnya punya keunikan dan kekhasannya masing-masing. Tinggal kita mau mengolahnya atau tidak, sehingga kita bisa manfaatkan keunikan kita yang dijadikan sebagai penyokong hidup kita. Allah sudah memberikan kita kemurahan rezeki, pasti kita diberikan rezeki oleh Allah. Jangan takut kita tidak mendapat rezeki, itu yang paling utama sebetulnya. Nah, nanti mungkin teman-teman panitia dan peserta lainnya bisa melihat nih di hasil karyanya ini ada di Instagramnya namanya Batik Ciprat Giri Kasih. Bisa dilihat di situ. Kalau mau beli juga boleh. Satu lembarnya 2 meter itu seharga 150.000. Itu yang satu warna. Yang satu warna. Kalau yang 2 warna harganya 200.000. Itu. Nah, jadi bisa lihat karya-karyanya, dan kita juga bisa membantu UKM kita yang tentunya ini juga masa pandemi seperti ini perlu bantuan kita juga gitu loh. Walaupun kita juga sedang bertahan hidup tapi mereka juga perlu bertahan hidup dan perlu dukungan dari kita. Maka dari itu dukungan dari kita akan sangat-sangat berarti bagi mereka. Selalu support UKM Indonesia, selalu support orang-orang yang mempunyai keunikan khusus dibanding manusia-manusia biasa. Nah, maka dari itu yang kami ambil adalah ini, bagaimana shelter workshop ini benar-benar mereka ini pengurusnya ini benar-benar luar biasa sabar, bisa menunjukkan kesabaran mereka sehingga akhirnya menunjukkan bagaimana para penyandang tunagrahita ini juga punya keunikan dan kekhususan loh. Jangan kita anggap remeh orang. Poinnya adalah itu, jangan kita anggap remeh orang. Sehingga setiap manusia itu punya kelebihan masing-masing. Jadi jangan pernah kita menganggap remeh manusia lainnya. Contohnya di shelter workshop Giri Kasih ini. Dan mereka juga menunjukkan mereka walaupun tunagrahita tapi mereka bisa berkarya, dan karyanya mereka tidak kalah dengan orang-orang biasa. Itu dari kelompok kami sedikit pemaparannya. Kalau lebih banyak lagi kalian bisa, nanti ada proceedingnya, bisa dibaca proceedingnya mengenai shelter workshop ini dalam pengembangan tunagrahita, dan nanti ada PowerPoint-nya juga mungkin nanti akan di-share. Itu dari kami cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilil haq. Jika ada kurang-kurangnya datangnya dari saya sendiri, kelebihannya dari Allah Subhanahu wa taala. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.